Dalam video ini saya akan mereview salah satu mid-range andalanya Samsung, Samsung J7 Prime atau J7 Prime yang pada zamannya keluar tahun 2016 itu cukup laku di pasaran. Unit yang saya punyai ini punya ibu saya ya. Kondisinya masih sangat mulus. Warnanya putih gold. Di zaman itu masih banyak ya smartphone dengan bodi metal di bagian belakangnya. Dan saya lebih suka sebenarnya HP itu dengan bahan material yang terbuat dari metal daripada belakangnya dilapisi kaca. Yang khas Samsung juga untuk fingerprint itu ada di tombol home atau tombol menu di depan ya. Untuk layarnya ini kualitasnya masih sangat bagus ya. Layarnya masih ori. Dan ini kalau dibandingkan dengan HP zaman sekarang nggak kalah ya. Tetap masih kelihatan kinclong gitu layarnya. Lalu kita cek di AIDA 64 untuk sistemnya seperti ini. Untuk unit yang saya pegang ini RAM-nya 3 dan internalnya 32 GB. Untuk di zamannya ini udah cukup banget ya. 2016 itu RAM 3 GB itu sudah sesuatu yang wah lah ya. Lalu kita cek untuk CPU-nya. Pastinya pakai prosesornya Samsung ya. Pakai Exynos pastinya. Exynos 7870. Lalu untuk fabrikasinya masih 14 nanometer dan baterainya cuma 3300. Karena ini punya ibu saya ya, jadi masih Android 7 Nougat, jadi belum diupdate sama ibu saya. Dan UI-nya namanya masih Samsung Experience ya, bukan One UI kayak sekarang. Dan sudah lewat masa UI TouchWiz zaman dulu ya. Dan selama pengujian ini saya coba update buat Samsung J7 Prime ini dan ternyata masih ada, bisa diupdate ke Android 8 alias Oreo. Tapi memang agak cukup susah ya, saya harus ngecek beberapa kali, mungkin karena memang servernya sudah lemot atau gimana, jadinya harus beberapa kali. Dan ini ada update-nya di Android Oreo. Untuk update-nya cuman 1 GB sih, nggak terlalu banyak. Langsung saya update, ini perlu sekitar total ya mungkin sekitar 30 menitan sampai bersih instalasinya semuanya. UI Samsung ini memang salah satu UI yang saya suka ya. Android pertama saya juga Samsung Galaxy Mini pada waktu itu. Tapi entah itu ganti Sony, ganti LG, ganti Asus, dan sampai akhirnya terakhir di Xiaomi. Untuk proses update-nya sudah selesai dan setelah dicek sudah Android 8.1 Oreo. OS-nya pun cukup enteng ya, di RAM 3 GB masih bagus. Maka dari itu kita cek buat main game. Untuk game pertama ada Mobile Legends yang saya coba. Di sini setting defaultnya ada di frame rate tinggi dan grafis rendah. Saya coba grafis sedang dan tinggi, muncul peringatan, dan memang ya ngikutin aja lah. Dari sananya di grafik rendah aja dan frame rate tinggi. Itu pun sebenarnya udah ngos-ngosan ya, karena ya RAM-nya cuma 3 aja dan prosesornya juga sudah cukup jadul. Mobile Legends sendiri pastinya sudah banyak update ya. Dari 2016 ke sini pastinya ada perubahan grafis, perubahan jumlah memori yang dimakan dan sebagainya, otomatis jadi lebih berat. Ini saya pakai sebentar aja sudah agak anget-anget ya. Dan ini juga bukan game yang kompetitif, karena ini masih tutorial, bahkan ini sudah mulai anget-anget. Lalu kita coba buat main PS1 dengan aplikasi atau emulator Lemroid. Di sini saya ada 3 game yang saya coba, Body Roar, GTR, dan juga Tekken 3. Settingannya itu hanya dirubah di Dynamic Recompiler, di Preference itu dinyalakan
Udah cuman itu aja, gamenya berjalan cukup lancar. Lebih enak memang pakai gamepad ya. Sekali lagi saya cukup kagum ya sama layarnya Samsung, walaupun ini bukan AMOLED ya, tapi PLS LCD, tapi warnanya tuh vibrant khas Samsung dan jernih. Dan respon layarnya ini masih bagus banget ya di HP ibu saya ini. Gak ada kendala lag ataupun juga inputnya delay itu enggak. Jadi buat main game fighting kayak gini ini masih oke lah ya, walaupun sekali lagi tetap lebih nyaman pakai gamepad. Lalu untuk game selanjutnya kita main game CTR. Lalu game kedua ada CTR, ini juga berjalan cukup lancar, nggak ada masalah. Grafis yang didapat juga bagus ya pakai Lemoroid ini, walaupun di setting tuh nggak ada settingan gimana-gimana ya, langsung main aja, cuman di bagian tadi yang dirubah. Lalu untuk game selanjutnya kita main game Tekken lagi. Di sini juga cukup lancar ya, main game Tekken nggak ada masalah. Untuk suhunya ini juga nggak panas ya, beda dengan Mobile Legends tadi. Ya Mobile Legends memang lebih berat ya gamenya di sekarang ini. Sedangkan kalau memang dimainkan buat main game emulator seperti ini, atau mungkin cari secondan ya yang masih bagus, layarnya masih bagus buat main khusus emulator, itu masih oke banget lah. Tapi kalau memang dimainkan buat game-game Android masa kini, apalagi yang kompetitif, ya kasihan HP-nya sih. Jadi kalau memang khusus buat main game emulator, kecuali PS2 ya, itu bisa banget. Lalu sekarang kita beralih ke sektor kameranya. Bagian belakang kameranya cuman ada satu ditambahi flash ya. Gak kayak zaman-zaman sekarang yang kameranya tuh banyak. Untuk kamera belakang itu resolusinya 13 megapiksel, sedangkan kamera depan itu 8 megapiksel. Untuk kamera belakangnya itu bisa video 1080 30 fps. Kalau dipakai jalan ya masih goyang-goyang wajar lah ya, HP lama. Dan untuk di kamera depan itu juga sama 1080 30 fps. Masih oke lah ya. Di 2016 ini udah cukup oke ya kamera depannya. Nggak ada masalah, dan ini settingannya standar, kelihatan natural, dan saya suka ya. Terutama untuk skin tone-nya tuh cocok lah. Kesimpulannya, Samsung J7 Prime ini walaupun HP jadul, tapi di 2023 ini masih oke ya. Tergantung penggunaannya untuk apa. Kalau untuk media sosial, yang ringan-ringan aja, main emulator itu masih oke ya. Apalagi layarnya itu saya bilang bagus banget ya. Walaupun baru PLS LCD belum AMOLED, tapi sudah bagus banget untuk kualitasnya. Saya kira itu aja review saya untuk J7 Prime ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.